untuk menyampaikan pandangannya. Pertama kepada Pak Roy Suryo, silakan Pak. Lawyer dulu aja. Lawyer. Pak Roy Suryo. Pak Roy. Oke. Baik. Nanti Pak Roy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tidak ingin mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Kosinudin, ya, koordinator non litigasi. Sembari kita menunggu koordinator litigasi Pak Petrus Celestinus dan juga nanti penjelasan dari kuasa-kuasa hukum kami dan juga dari prinsipal yang lain, ya. Maaf. Jatuh. Ya, banyak banget itu. Ya, jadi yang pertama adalah benar bahwa hari ini karena saya adalah yang prinsipal, jadi kami yang kemudian dibela oleh beliau-beliau ini, jadi kami patut dan wajib datang. Oleh karena itu, ya, saya pun mengatakan kami selaku quote and quote terlapor itu sudah siap 11.000 triliun % siap kita, ya, untuk hadir, ya. Tetapi sama seperti tadi yang disampaikan Pak Ahmad Kosinudin, dalam perkara ada yang pelapor, seharusnya pelapor itu duluan yang diperiksa, ya. Pelapor itu duluan, urutannya begitu, dalam UHAP urutannya juga begitu. Jadi tidak lazim, tidak umum, bahkan aneh jika pelapornya, saya makanya juga tanya, kenapa pelapornya belum diumumkan untuk diundang atau dipanggil, ya, untuk datang. Ya, karena dalam perkara ini saja sebenarnya sudah ada yang main-main. Dari 5 pelapor di masing-masing Polres, itu ada 2, ya. Kalau nggak salah satunya Karahayan, satunya siapa gitu, ya. Andi Kurniawan. Bukan, yang Andi Kurniawan, Lekumanan itu serius. Satu lagi serius lagi yang Kapriani. Kapriani sama satu lagi yang Karahayan yang gugur. Itu tidak serius. Polda harus mengumumkan juga bahwa ada pelapor yang tidak serius, sudah lapor, capek-capek Polda itu melakukan proses undang klarifikasi, ternyata pelapornya malah nggak hadir, ya, mangkir. Harus sebutkan juga sama dong, pelapornya mangkir, ya, sehingga tidak terjadi. Sudah ada 2 sebenarnya pelapor, jadi 2 itu kalau dibandingkan dengan 6 itu 1/3 dari pelapor itu gugur. Sebenarnya harus dinilai ini, kalau sudah ada 1/3 yang tidak meneruskan, kan kasihan Polda Metro Jaya, uang negara sudah dihabiskan untuk membuat berita acara klarifikasi mereka, ternyata mereka tidak hadir. Yang kedua adalah soal pelapor utama, saudara JKW tadi, ya. Nah, dia harus hadir. Dan kalau yang saya dengar tadi dari Pak Ahmad Kosinudin, ya, bahwa dia katanya sakit, ya, katanya ya, tapi hadir di salah satu kongres partai. Yang paling menarik lagi, saya juga dengar konon dia meminta atau memohon, saya nggak tahu, penyidiknya yang datang ke Solo. Ini luar biasa. Kita Indonesia itu menganut equality before the law, ya, semua sama di mata hukum. Katanya dia sudah warga negara biasa, ya. Kalau warga negara biasa, ya hadir selaku warga negara biasa ke gedung Polda Metro Jaya. Jangan kemudian dia enak-enak ada di sana ngaku alasan sakit kemudian. Tapi sekali lagi, kami akan siap kalau dia diperiksa dulu, ya, gitu. Kalau sebelum dia diperiksa dulu itu namanya pelanggaran. Dan sebenarnya beberapa saksi pelapor itu juga saya dengar beberapa juga belum hadir. Jadi tidak bisa dipaksain begitu saja, ya. Jadi sekali lagi saya selaku salah satu yang konon terlapor, ya, sudah terlapor sih. Kami siap, tapi kami menunggu, ya, proses ini berlangsung dengan sangat baik. Jadi tidak ada kemudian hal-hal yang melanggar. Termasuk diantaranya permintaan kepada Direksi Umum tadi, ya, bahwa ijazah asli itu harus dihadirkan, ya. Tidak boleh kemudian hanya berbekal fotokopi. Saya mengulangi kata-kata dari Pak Kabid Humas, ya, ketika ditanya teman-teman, Pak, itu asli atau fotokopi? Fotokopi. Asli atau fotokopi? Fotokopi. Nah, apa bisa hanya berbekal fotokopi naik ke penyidikan? Ini aneh juga. Harusnya ada yang asli, bukan sekedar fotokopi. Jadi saya kira itu yang saya lakukan, dan penjelasannya adalah kami selaku prinsipal, ya, mendukung penuh upaya yang sudah dihasilkan oleh teman-teman kuasa hukum kami, baik yang non litigasi maupun litigasi, dan kami berterima kasih kepada beliau-beliau ini, dan juga kami berterima kasih kepada media. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rizal Fadila, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah dulu, ya. Dikit aja. Ya, silakan. Dikit, enggak, bukan. Ini kenapa saya pisahkan dari tadi, ya, dengan yang tadi. Selain mendukung tadi apa yang sudah sampaikan, saya hanya bocorkan sedikit. Insya Allah besok siang jam 1. Jadi buat teman-teman yang punya kontributor di Yogyakarta, silahkan meliput. Besok ada gerakan yang namanya Maklumat Jogja. Maklumat Yogyakarta akan dihadiri oleh Pak Jenderal TNI Tyasno Sudarto, Profesor Rohmat Wahab, dan insya Allah ada juga
Profesor Sofyan Effendi, dan ada satu lagi tokoh penting Jogja yang akan disowani besok. Ya, silahkan hadir, dan saya juga akan ada juga besok pagi, besok siang. Terima kasih. Ya. Itu kita ketawain aja, bukan levelnya. Saya ketawa aja ya. Enggak, cukup ketawa aja. Ya, dari kami sekarang sedang concern menghadapi Saudara Joko Widodo.